Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat teriakan Yundu terdengar, murid-murid Sekte Awan Berkabut yang telah benar-benar mengelilingi klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, segera membawa aura pedang yang tajam dan menyerbu ke arah rumah besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunung. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah banyak pengambat sekitarnya menjadi sangat pucat. Bunuh! Teriakan dingin yang jernih juga bergema oleh tak terhitung banyaknya murid Sekte Awan Berkabut yang mengerumuni klan primer seperti air banjir. Mereka menembakkan banyak anak panah ke bawah kepada klan primer. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan yang ganas yang sudah dimulai di bawah. Yundu dan Yunsa berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menuju ke arah Hai Bodong, Primer Tengsan segera berteriak dengan dingin. Dua bajingan tua, apa kau sudah melupakanku? Hahaha, Tengsan, bagaimana kami berani melupakanmu? Tidak perlu penatua Yundu dan Yunsa terlibat ketika berurusan dengan kamu. Biarkan mereka dengan tenang menyelesaikan Hai Bodong. Suara Primer Tengsan baru saja terdengar ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari Sekte Awan Berkabut yang besar di bawah. Yunfu, Yunsu, sungguh tidak terduga bahkan kalian berdua telah datang. Mereka adalah juga penatua Sekte Awan Berkabut dan memiliki kekuatan di kelas doang di bawah Yundu dan Yunsa. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan primer kamu telah mencapai batas. Oleh karena itu jangan salahkan kami hanya bertindak atas perintah. Wajah Primer Tengsan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada. Yundu dan Yunsa sudah mendekati Hai Bodong sementara Yunfu dan Yunsu telah memblokirnya. Tiga aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Doki di tubuhnya tidak bisa beredar dengan lancar. Meskipun dia agak jauh. Kamu harus berhati-hati. Aku akan berurusan dengan dua orang ini. Kamu harus menjaga diri kamu, ucap Hai Tua. Primer Tengsan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Maaf membuat kamu tersinggung. Yunfu dan Yunsi tidak berani meremehkan lawan mereka karena mereka merasakan riak energi yang telah meletus dari sisi Primer Tengsan. Primer Tengsan melihat dua sosok manusia bergegas dengan mata suram. Suatu kebanggaan yang belum muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit. Baiklah, hari ini bahkan jika klan primer kami tidak dapat melarikan diri dari musibah ini, aku juga akan sangat menyakiti Sekte Awan Berkabut kamu, ucap Tengsan. Setelah tawa itu terdengar, sepasang sayap Doki di punggung Primer Tengsan mengepak dan dia menyerang Yunfu dan Yunsu di depan banyak tatapan tanpa rasa takut. Seluruh ibu kota pada saat ini melemparkan semua tatapan mereka ke arah pertempuran besar di antara yang kuat. Sementara klan primer dan Sekte Awan Berkabut telah memulai perjuangan hidup dan mati ini, ada beberapa tempat di ibu kota yang benar-benar diam. Ada beberapa sosok manusia dengan tenang berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk mengabaikan seluruh kota. Tatapan mereka sedang mengamati pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua berjubah linen. Kakek Agung, apakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Seorang wanita muda tinggi yang mengenakan gaun ungu yang berdiri di belakang pria tua berjubah linen dengan tampang yang agak keras di wajahnya yang cantik. Melihat mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, itu mewakili statusnya cukup tinggi. Yao Ye, kamu juga harus tahu seberapa kuat Sekte Awan Berkabut saat ini. Jika kita marah pada orang tua Yunsan itu, tetapi kakek Agung, kamu juga harus tahu apa jenis ambisi liar yang dilakukan oleh Sekte Awan Berkabut beberapa tahun ini. Kita mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kita akan bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar lainnya. Namun jika kita duduk dan menonton mereka dihancurkan oleh Sekte Awan Berkabut satu persatu, sangat mungkin keluarga kekaisaran kita akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Jialau terdiam saat menghadapi kata-kata tajam Yao Ye itu.
Mari kita tunggu dan lihat. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yao Ye ketika dia melihat Jia Lao masih bertindak begitu tidak pasti pada saat seperti itu. Di sisi lain, seorang lelaki tua mengenakan jubah alkemis melihat tempat di mana energi itu meledak. Ketua Fama, pria tua lainnya di belakang pria tua ini yang juga mengenakan jubah alkemis. Fama, yang juga memiliki hubungan dengan Xiaoyan saat itu, masih mengelola asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama 3 tahun kemudian. Tunggu dulu. Anggota inti dalam klan Nalan juga berdiri di sebuah gedung tinggi yang melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Ayah, masalah ini... Nalansu mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalanji. Tunggu. Nalanji mempererat wajah lamanya. Dia sama sekali tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari Sekte Awan Berkabut, tidak hanya Yun Yun ditempatkan di bawah tahanan rumah, tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentangnya selama 3 tahun, bahkan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Nalansu tertawa pahit saat dia diam-diam berbicara dalam hatinya. Namun pada saat itu martabat klan Nalan akan benar-benar hilang. Keraguan-raguan dan perjuangan yang sama juga terjadi di klanmu, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Pada saat seperti itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menempatkan harapan mereka pada keajaiban. Jika klan primer mampu menanggung ini, beberapa faksi lainnya akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan Sekte Awan Berkabut bertempur memasuki keadaan panas. Lebih dari 10 binatang sihir terbang sangat cepat bergegas melintasi langit lebih dari 100 km dari kota suci Jiama. Kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama akan segera tiba. Singkat cerita, setelah terlibat dalam pertarungan sengit antara primer Tengsan dengan Yunxi dan Yunfu, Haibodong dengan Yundu dan Yunsa, akhirnya primer Tengsan kewalahan untuk menahan 2 kekuatan besar itu. Sementara di sisi lain Haibodong masih sedikit bertahan dan mulai terlihat tanda-tanda kewalahan. Dari kejauhan, Yao Ye yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jia Lao juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Setelah klan primer dihancurkan, siapa lagi di Kekaisaran Jiama yang akan berani melangkah maju dan bersaing dengan Sekte Awan Berkabut? Haibodong akan kalah. Tiba-tiba Jia Lao mulai perlahan berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, Kekaisaran Jiama ini akan menjadi milik Sekte Awan Berkabut. Langit yang jauh tampaknya telah menjadi diam saat Jia Lao mengucapkan kata-kata ini. 4 tokoh manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Haibodong terluka parah, bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ketika tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci ke Haibodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari 4 orang ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat ini semua tatapan di seluruh kota berkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini. Selama perhentian sementara ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Haibodong. Seluruh tubuh Yao Ye berubah dingin saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini benar-benar selesai hari ini. Segera setelah itu kemungkinan giliran mereka. Seluruh kota benar-benar diam. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang sepenuhnya melilit kota. Perasaan tekanan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba bunyi peluit yang jelas bergulir dari kejauhan, sementara semua orang merasa linglung. Raungan petir ini menyebabkan aura tinju Yundu dan 3 lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota segera runtuh. Jia Lao yang semula menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Jia Lao terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar yang karena kegirangannya. Bahkan suaranya membawa nada yang bergetar. Aura ini, apakah dia? Orang itu, apakah orang itu benar-benar kembali? Tentu saja Jia Lao bukan satu-satunya yang telah menemukan kedatangan tiba-tiba dari guntur yang jelas itu. Pada saat yang sama,
Beberapa pemimpin yang memiliki fraksi yang cukup kuat di dalam kerajaan mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara gemuruh datang. Namun selain kepala asosiasi alkemis Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu mereka secara alami mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi orang yang telah tiba itu. Meskipun ini adalah kasusnya, Gauki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan setan tua Xia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Sejak kapan orang kuat seperti itu muncul di kekaisaran Jiama? Keraguan telah melintas di hati setiap orang ketika petir berwarna perak itu tiba-tiba bergegas dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat sehingga menakutkan. Bahkan beberapa elit Douwang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Cahaya perak yang menerangi langit, tembakan dari luar ke dalam kota dalam waktu singkat. Akhirnya cahaya itu bersinar dan sosok manusia yang benar-benar tertutupi api hijau giok muncul di medan perang, di langit dengan cara seperti hantu. Dia muncul tepat di depan Haibodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Haibodong menjadi tertegun. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan Yundu dan 3 lainnya yang telah menguncinya tanpa sadar telah dihancurkan. Dia terkejut sesaat sebelum memahaminya. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun pada saat ini dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal pihak lain. Dia hanya bisa menangis dan dengan keras. "Teman, berhati-hatilah terhadap serangan mereka," ucap Haibodong. "Kamu benar-benar ikut campur dalam urusan sekte awan berkabut. Kamu mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok itu juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun mereka dengan cepat menemukan niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah menjadi suram. Saat seruan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari 4 dari mereka segera melonjak. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Douhuang dan 2 Douwang memiliki kekuatan yang bahkan Xia Xingtian hanya bisa menghindar. Namun sosok manusia giok hijau itu tetap berada di langit. Ekspresinya serius tapi tidak bergerak. Dari kelihatannya dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakan itu. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui, lawannya bukan orang kuat biasa, tapi 2 Douhuang dan 2 Douwang. Mereka adalah orang-orang terkuat yang bahkan Kaisar Es Haibodong hanya bisa mundur. Kepalan tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledak di udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Orang yang diselimuti api hijau giok itu akhirnya bereaksi ketika kepalan-kepalan mengerikan itu mendekati tubuhnya. Ledakan Oktana. Bung. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang pada tabrakan tersebut. Mereka terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan di tangan mereka segera terkelupas ketika mereka berdiri, mengungkapkan lengan telanjang mereka. Jelas Yundu dan 3 lainnya itu tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar diam pada saat ini, terlepas dari apakah itu klan primer yang penuh dengan perkelahian atau tempat lain. Semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Adegan beberapa saat yang lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Douhuang dengan kekuatannya sendiri. Sepertinya hanya Yunsan yang memiliki kekuatan seperti itu di kekaisaran Jiama yang besar ini. Haibodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh darinya. Meskipun dia bisa menebak kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak berharap orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan dari Yundu dan 3 lainnya, tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan 4 orang itu. Kesunyian berlanjut di kota ini beberapa saat sebelum akhirnya rusak oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. "Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu." Hahaha. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun,
Ini benar-benar tidak terduga. Sekte Awan Berkabut masih menghususkan diri dalam bentuk membuli orang lain dengan mengandalkan jumlah. Kelompok api hijau yang menutupi sosok manusia itu di langit akhirnya memancarkan tawa yang jelas. Orang biasa mungkin hanya terkejut melihat betapa mudah ketika mereka mendengar tawa ini. Namun ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiaoding, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku dan mereka merasa tidak percaya. Menjadi seorang lelaki tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang spesial terhadap suara itu. Namun dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun dia tidak dapat menemukan jawaban apapun. Teman kecil, jangan berpikir kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kami berempat tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jama ini yang berani memprovokasi Sekte Awan Berkabut. Ekspresi Yondu telah menjadi sangat suram ketika dia berbicara dengan suara keras ketika dia mendengar ejekan dari suara si tokoh api. Kamu harus mengungkapkan diri jika kamu memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, mengekspos ekormu dan menyelinap bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yondu. Segera semua orang merasakan api hijau giok yang menempel di tubuhnya perlahan menghilang. Api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata dari sejumlah tatapan panas yang berapi-api. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak akrab dari klan primer. Tangannya yang halus tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata yang cerah itu karena kegembiraannya. Itu benar-benar dia. Dia telah kembali. Api akhirnya menghilang sepenuhnya setelah sedikit suara. Hahaha, sudah 3 tahun. Sekte Awan Berkabut, Xiaoyan dari klan Xiao telah datang untuk menagih utangmu. Tawa itu bergemuruh melalui setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis. Itu menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiaoyan, dia adalah orang yang telah mengguncang Sekte Awan Berkabut 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan dia telah meninggal saat dikejar oleh Sekte Awan Berkabut? Omong kosong, dia hanya diusir dari Kekaisaran Jama oleh Sekte Awan Berkabut. Namun sungguh tidak terduga dia telah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Sekte Awan Berkabut kan? Percakapan pribadi di seluruh kota berulang kali menyebar. Jialau menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota Kekaisaran. Meskipun ia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, guardian dari keluarga Kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika ia melihat Xiaoyan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Betapa tidak disangka, orang ini sebenarnya telah kembali. Hahaha, sepertinya tidak akan mudah bagi Sekte Awan Berkabut untuk memenuhi ambisi liarnya kali ini. Kakek, dia... Yaoye perlahan pulih dari keterkejutannya. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari pertemuan ahli alkemis itu? Jia Xingtian tertawa. Sebuah cahaya berkedip di mata Yaoye. Dia juga ingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Ini benar-benar dia. Apakah dia tidak diusir dari Kekaisaran Jama oleh Sekte Awan Berkabut? Hahaha, dia dapat kembali secara alami setelah pergi. Aku katakan padamu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. 3 tahun yang lalu, kekuatan sejatinya hanyalah dari Dadoshi. Namun sekarang, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan tabrakan sebelumnya, sepertinya bahkan aku tidak cocok dengannya, ucap Jia Xingtian. Yaoye langsung tercengang ketika dia mendengar ini. Dia jelas sangat tahu tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Jama yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah orang tua dari Sekte Awan Berkabut. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yunsan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun Xiaoyan ini hanya sekitar 20 tahun. Mata kakek memang sangat tajam. Untungnya kita tidak mendapatkan permusuhan dengannya, ucap Yaoye dengan gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir kalau orang ini pasti luar biasa di masa depan. Tapi aku tidak pernah berharap dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Namun ini sama saja. Sekte Awan Berkabut telah menghancurkan klan Xiao
dan telah menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dengan Xiaoyan. Dengan cara ini, Kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiaoyan. Hahaha, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang Yunsan itu, ucap Jialao. Yao Ye, ingat, hubungi Xiaoyan setelah masalah hari ini selesai. Paling tidak kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik dari keluarga kekaisaran kita. Jialao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Aku menyarankan agar kita segera mengerahkan tentara kita untuk menekan serangan Sekte Awan Berkabut. Meskipun bertindak saat ini tidak dapat dianggap memberikan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu segalanya untuk diselesaikan. Sangat mungkin manfaat untuk mencoba untuk menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Sangat mungkin manfaat untuk mencoba untuk menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu, ucap Yao Ye. Semua tiga klan besar melihatnya dengan gembira karena kembalinya Xiaoyan. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lain, suasana di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana yang menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalanji yang benar-benar kaku setelah tawa lembut dari Xiaoyan itu terdengar. Nalansu juga menghela nafas getir saat dia melihat Nalanji yang wajahnya begitu kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikan seluruh situasi Kekaisaran Jiama hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, ini semua karena karakter anak muda Yanran yang egois itu. Jika tidak, Nalansu tidak bisa mengatakan ketika dia melihat cara kesal Nalanji. Kita tidak bisa menyalahkan semuanya. Saat itu Xiaoyan membantuku mengusir racun, tetapi kita tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Sekte Awan Berkabut. Karena takut Sekte Awan Berkabut, Xiaoyan tidak akan melupakan hal ini mengingat karakternya. Oleh karena itu aku juga bertanggung jawab untuk hal-hal ini. Ini benar-benar tidak terduga di usia tuaku. Mataku akan menjadi buta dan hatiku akan sekacau ini, ucap Nalanji. Nalansu diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan di hati Nalanji saat ini. Namun tidak ada obat penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Kembali ke pertarungan sengit. Laki-laki muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit perlahan berbalik. Dia mengamati Hai Bodong yang benar-benar tercengang tidak jauh dari itu. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk. Hai tua, terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia melihat wajah gembira Hai tua. Aku akan mengirim orang-orang ini terlebih dahulu sebelum bercakap-cakap lebih lanjut dengan Hai tua. Bagaimana aku bisa mati dengan mudah ketika aku belum membunuh anjing tua Yunsan itu dengan tanganku sendiri? Saat itu aku mengatakan aku Xiaoyan akan kembali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu bagi pemimpin sekte untuk bertindak jika kita ingin berurusan dengan kamu. Kami sudah mengambil tindakan pencegahan untuk berurusan dengan siapapun yang secara buta datang untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api itu meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat meluncur melalui langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota segera memancarkan gelombang seruan setelah munculnya 5 sosok manusia. Seseorang dapat melihat 5 sayap doki cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya adalah ahli di kelas Douwang. Tampaknya Sekte Awan Berkabut benar-benar telah berusaha keras untuk memusnahkan klan primer. 7 Douwang, 2 Dohuang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota memancarkan kegemparan. Fraksi Sekte Awan Berkabut ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiaoyan hari ini, orang akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah kamu akan bergantung pada jumlah yang lebih besar lagi? Memang seekor anjing tidak dapat menghentikan dirinya sendiri dari memakan kotoran. Xiaoyan juga terkejut ketika melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun dia langsung tertawa dengan minat tertentu. Xiaoyan, berhati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi serius. Apakah kamu berpikir aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti saat itu tanpa membuat persiapan? Xiaoyan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Yundu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan.
Sesaat kemudian, suara desis angin tiba-tiba terdengar dari punggung Xiaoyan. Tatapan dari seluruh kota dengan cepat bergeser ketika suara angin itu muncul. Akhirnya banyak tatapan menjadi terpesona saat mereka melihat langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sayap doki di punggung orang-orang ini sangat terang sehingga mereka tampak sangat mempesona. Selanjutnya kami beri kamu rasa obat kamu sendiri, ucap Xiaoyan. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiaoyan terdengar. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap doki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan suram seluruh kota. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat pada penampilan 10 tokoh manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiaoyan, ini semua orangmu? Hai Bodong juga kaget dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti itu dengan cemas bertanya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Teman baik, kamu memang bukan lagi anak kecil yang sembrono saat itu. Kamu benar-benar tahu cara mengumpulkan pasukan sekarang. Xiaoyan tertawa pelan. Hahaha, 2 do huang, 7 do huang. Sangat bagus. Ini benar-benar tak terduga. Sekte awan berkabut telah menyajikan hadiah besar begitu aku kembali. Karena itu masalahnya, aku akan segera menerimanya, ucap Xiaoyan. Hahaha, Xiaoyan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota sekte awan berkabut? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 do huang dan 2 do huang ketika mereka bertindak. Barisan ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat, bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan yang dipenuhi dengan minat berbicara dengan Xiaoyan dengan tawa yang cerah. Xiaoyan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang sederhana yang mengandung niat membunuh dingin mendinginkan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Jangan tinggalkan siapapun. Xiaoyan, apakah kamu tidak takut mati tercekik dengan mencoba menelan kita sekaligus? Semua murid sekte awan berkabut, bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Kita benar-benar akan menyia-nyiakan klan primer, bahkan jika kita harus bertarung dengan orang-orang terakhir kita. Para murid sekte awan berkabut di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera memancarkan teriakan tertib setelah mendengar suara marah Yundu. Hai tua, aku akan meninggalkan 2 do huang untuk kamu tangani. Sisakan do huang yang tersisa kepada yang lain. Baik, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Kepala klan, sekte awan berkabut akan menerobos masuk ke halaman dalam. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba teriakan cemas berulang kali menyebar dari Manor yang kacau, sementara langit turun ke pertempuran yang besar. Semua orang bertahan, jangan terlibat dalam pertengkaran dengan mereka. Pemanah, siapkan panah pemecah ki. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang rusak cepat dari dalam Manor. Kepala klan, ada kurang dari 100 panah patah. Seorang penjaga buru-buru mengatakan ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya. Alis Yafei vertikal saat dia berteriak keras. Namun teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul di langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pria muda berjubah hitam membawa sebuah penguasa berat tersenyum ke arah Yafei. Yafei Ji, kamu bahkan menjadi lebih cantik daripada waktu terakhir kali aku melihat kamu 3 tahun yang lalu. Yafei agak linglung saat melihat wajah muda yang telah mendapatkan kematangan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Kamu bocah yang mengerikan, kau masih mau kembali, ucap Yafei. 3 tahun ini kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiaoyan menghela nafas. Keluhan kecil yang dirasakan Yafei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah ini yang berisi beberapa permintaan maaf. Ya, cepat datang dan lihat kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru menggerakkan tubuhnya ke samping. Kakak? Xiaoyan terkejut. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang memiliki setengah dari wajahnya ditutupi oleh rambut panjang. Xiaoyan Ji, kamu akhirnya kembali. Hahaha, anak kecil yang baik. Kamu tidak mengecewakan kakak.
Kamu adalah kemuliaan klan Xiao dan ayah, ucap Xiaoding. Xiaoyan dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoding. Kebahagiaan liar muncul di wajahnya, namun ketika pandangannya menyapu ke kursi roda yang Xiaoding sedang duduki, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu... Hahaha, aku baik-baik saja. Kakiku diracuni dan benar-benar lumpuh. Untungnya tidak ada yang salah dengan kepala dan tanganku, ucap Xiaoding. Kakak laki-laki, sangat sulit bagi kamu beberapa tahun ini. Xiaoyan perlahan berlutut di samping Xiaoding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tidak mampu menekan emosi di dalam hatinya. Saudara ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang kamu sudah tinggal 3 tahun ini dengan baik, ucap Xiaoding. Aku baik-baik saja, namun kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan, ucap Xiaoyan. Hahaha, aku harap begitu. Baiklah, bocah, seperti apa tampangmu menangis di depan umum? Selain itu sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiaoding menepuk pundak Xiaoyan dan menegur dengan senyum. Ya Feiji, terima kasih banyak. Tinggalkan sekte awan berkabut di luar kepadaku. Xiaoyan tidak menunggu Yafei membalas setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan langsung mengambil tindakan dan menghabisi murid-murid dari sekte awan berkabut itu dalam waktu yang singkat. Lama kemudian setelah kejadian itu, terlihat bala tentara yang datang di saat pembantaian orang-orang dari sekte awan berkabut itu. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul ketika klan primer mengalami bencana sebelumnya. Mereka akhirnya mengirim pasukan mereka setelah segera Xiaoyan telah kembali dan situasi telah berubah secara drastis. Kecepatan di mana mereka mengubah arah sangat cepat. Xiaoding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun tentu saja yang terbaik adalah dia mencoba menghukum kita. Ada cukup banyak manfaat bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang berbagi musuh besar yang sama, sekte awan berkabut. Karena kalah jumlah, beberapa ahli sekte awan berkabut Douwang sudah mengalami kerugian dalam pertarungan di langit. Sosok yang buram dan hitam itu melintas di langit hanya beberapa menit ketika hampir 4 ahli Douwang terluka parah dan jatuh dari langit. Seluruh kota benar-benar diam ketika mereka melihat ahli yang berulang kali mengalahkan Douwang dari sekte awan berkabut. Bung! Tinju kejam lainnya menabrak bagian belakang elit Douwang itu. Kekuatan kuat yang menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya orang itu jatuh duluan dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiaoyan perlahan mengembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke arah gunung yang jauh buram di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiaoyan meletus, Yunsan yang berlatih dengan mata tertutup serta wanita berjubah putih di aula terlarang di gunung sekte awan berkabut yang jauh tiba-tiba membuka mata mereka. Aura ini... bagaimana mungkin? Mata Yunsan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa bocah kecil ini sebenarnya masih hidup? Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya adalah jelas dari ibu kota. Pada saat ini ada unit besar yang sekte awan berkabut telah kirimkan ke ibu kota. Aula besar dari sekte awan berkabut benar-benar kacau. Setelah banyak mendengar laporan bahwa sumber aura ganas itu dari ibu kota, Yunsan menjadi sangat marah dan gelisah. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah benar-benar kembali dan memiliki kekuatan mengerikan. Karena telah menerima informasi bahwa 3 klan besar bergandengan tangan untuk menentang sekte awan berkabut, maka mereka akan melakukan tindakan pemusnahan 3 klan itu. Wajah Yunsan berkedut, keganasan liar melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat. Dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan seorang Douwang, leluhur ini masih bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak peduli tentang dendam antara kamu berdua. Secara kebetulan dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Ini juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencari dia. Suara itu muncul dari kabut hitam samar di dalam aula. Kabut hitam itu bergerak dan suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiaoyan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze dalam tubuhnya.
Sangat mungkin dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli doang dengan kekuatannya pada saat dia masih di kelas Dadoshi. Biarkan aku yang berurusan dengan Yao Chen di waktu berikutnya. Yang perlu kamu lakukan adalah menangkap Xiaoyan. Yun San mengangguk perlahan. Semoga. Namun aku ingin mengingatkan kamu sebaiknya jangan meremehkan lawan kamu. Jika tidak, akhir kamu pada waktu itu akan mungkin sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, anehnya, itu perlahan menghilang dari dalam aula besar. Itu meninggalkan senyum dingin dan wajah bengis Yun San. Kembali ke pertarungan Xiaoyan yang menghadapi dua ahli Do Huang sekaligus. Dia mengalahkannya dan benar-benar jatuh dari langit ke bawah. Tatapan tercengang semua orang tertuju ke Xiaoyan. Bahkan ahli yang dipandang sangat tinggi ini dikalahkan dengan mudah oleh seorang pemuda seperti itu. Jia Xingtian juga menghembuskan nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental dari masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Huang dan 2 Do Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Sekte Awan Berkabut telah menghancurkan klan Xiao dan Xiaoyan telah membunuh banyak sesepuh dari murid Sekte Awan Berkabut. Jika seseorang berpikir dengan cara ini, tidak ada sedikit pun kesempatan mereka untuk berdamai. Sepertinya kekaisaran Jama akan menjadi semakin kacau di masa depan. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Mu dan asosiasi alkemis, karena Xiaoyan telah kembali. Itu tidak akan lama sebelum pertempuran menentukan dengan Sekte Awan Berkabut. Jika seseorang harus berdiri di pihak yang salah dalam pertempuran ini, sepertinya akan ada masalah, ucap Jia Xingtian. Xiaoyan yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke fraksi-fraksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua dari Sekte Awan Berkabut. Semua yang dia tahu sekarang adalah setiap orang dari Sekte Awan Berkabut adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Xiaoyan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Dia segera membaikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang terfokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai tua, aku minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk menarik lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiaoyan mengepakkan sayap api dan berhenti di depan Hai Bodong. "Hahaha, anak kecil, kamu telah menjadi bocah kecil setelah pergi selama 3 tahun. Xiaoyan juga tersenyum lembut ketika dia melihat wajah tersenyum dari Hai tua. Cincin penyimpanan laut seren di jarinya berkedip dan botol giok transparan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Hai tua terkejut ketika dia melihat pil obat ini. "Hai tua, ini adalah hadiah yang saya janjikan pada saat itu. Ini akan memungkinkan kamu memulihkan kekuatan puncak kamu saat itu. Hahaha. Bagaimanapun tolong maafkan aku. Xiaoyan baru memberi kamu pil obat ini setelah 3 tahun, ucap Xiaoyan. Aku juga menunggu selama 3 tahun untuk hari ini. Aku berpikir anak kecil itu masih ingat perjanjian kami ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan. Serangan besar-besaran ini untuk memusnahkan klan primer perlahan-lahan berakhir dengan situasi yang tidak seorang pun harapkan di bawah fokus mata banyak di ibu kota. Xiaoyan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiaoyan tersenyum pada Xiaoding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik. "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk menemui kakak pertama?" "Hahaha. Kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoli. Xiaoding tersenyum sedikit saat dia melihat wajah Xiaoli yang bahkan lebih tipis, lebih gelap dan lebih dingin daripada 2 tahun lalu. "Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Untungnya kamu telah mengingat kata-kataku dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga kita. Jika tidak, kamu tidak boleh kembali dan mencariku," ucap Xiaoding. "Kakak laki-laki, kakimu..." Xiaoding secara acak melambaikan tangannya, namun dia berbicara kepada Xiaoli dengan sedikit terkejut. "Sebaliknya kamu bocah kecil, mengapa kamu telah mencapai kelas Douang setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun? Hahaha, ini tentu saja semua berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakatku, bahkan jika aku harus berlatih dengan segenap kekuatanku, aku akan paling banyak menjadi Douling sekarang." Xiaoyan terdiam di hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiaoli. "Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghapus masalah dari devouring pill saudara kedua," gumam Xiaoyan. "Apakah
Kamu diracuni? Tanya Xiaoyan. Ya, aku dikejutkan oleh panah dingin yang ditutupi racun saat aku melarikan diri saat itu. Aku telah menunda mengeluarkan racun untuk beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkanku kehilangan perasaan kedua kakiku. Namun aku sudah terbiasa, paling tidak, ini memungkinkanku untuk diam-diam memikirkan berbagai hal untuk berlatih. Xiaoding tersenyum, dan tidak tampak terlalu tertekan karena kelumpuhan kedua kakinya. Masih ada beberapa metode untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun terlalu banyak waktu berlalu dan kita hanya bisa melakukan hal-hal secara perlahan, ucap Xiaoyan. Hahaha, bahkan jika kita ingin menyusul satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan. Ayo mari masuk dan berbicara. Meskipun klan Peimer sekarang benar-benar berantakan, tapi masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika melihat 3 orang yang bercakap-cakap dengan gembira di samping. Semua orang menyerbu ke aula dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiaoyan, sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao Besar dan yang lainnya ragu sejenak sebelum berdiri lurus di belakang Xiaoyan seperti pilar-pilar kayu. Aku khawatir, kamu benar-benar berencana bertempur sampai mati dengan Sekte Awan Berkabut setelah kembali kan? Apakah Hai Tua berpikir ada kemungkinan klan Xiao dan Sekte Awan Berkabut dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama? Xiaoyan tertawa samar. Karena ini adalah masalahnya, aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan Sekte Awan Berkabut saat ini. Perkembangan Sekte Awan Berkabut selama 3 tahun ini telah jauh melampaui harapanmu. Kamu harus tahu 3 tahun yang lalu, seluruh Sekte Awan Berkabut dengan pengecualian Yunsan yang hanya memiliki Yun sebagai elit Do Huang. Sekarang, bagaimanapun bahkan Yundu dan Yunsa terbunuh di tanganmu. Kemungkinan Sekte Awan Berkabut masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalamnya, dan juga memiliki beberapa ahli Do Huang, tutur Hai Bodong. Mereka seharusnya menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami kemajuan seperti itu. Selain itu, Doki Yundu dan Yunsa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas mereka telah mengonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karena itu kekuatan Sekte Awan Berkabut mungkin lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget ketika dia mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut. Xiaoyan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Sekte Awan Berkabut dalam waktu singkat. Yafeiji telah membangun jaringan informasi besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, aku telah menemukan tampaknya ada jejak dari beberapa kecerdasan fraksi misterius lainnya di Sekte Awan Berkabut. Mungkin ini seharusnya ada hubungannya dengan meningkatnya para ahli dari Sekte Awan Berkabut. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan-lahan berbicara. Saat ini kekuatan Sekte Awan Berkabut tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Mungkin sangat sulit jika kamu ingin mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu akan lebih baik jika kamu menarik 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran, ke sisi kamu. Tindakan dari Sekte Awan Berkabut beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yunsan, sebagian besar dari mereka hanya berani marah dan tidak berani menyuarakannya. Kembalinya kamu kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Setelah semua, akan ada beberapa peluang kemenangan jika kamu bertempur dengan Yunsan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum berbicara. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Sekte Awan Berkabut. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi cemoohan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tapi kamu tidak dapat menyalahkan mereka. Sekte Awan Berkabut benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka, ucap Hai Bodong. Meskipun kamu telah membawa sejumlah ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Sekte Awan Berkabut. Selain itu, Sekte Awan Berkabut juga memiliki Yunsan yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat daripada dia 3 tahun yang lalu. Jika hanya kamu sendiri. Xiaoyan juga tersenyum sambil melihat ekspresi serius Hai Tua. Aku secara alami tahu, tidak mungkin untuk membatalkan menghancurkan Sekte Awan Berkabut dengan hanya mengandalkan kekuatanku. Tidak lama setelah tepukan Xiaoyan terdengar, suara pelan dari angin deras tiba-tiba muncul.
Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Yin Gu tua, Su Mei, dan Tiewu, 3 elit Do Huang. Hahaha, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini, ucap 3 ahli itu. Aku telah mengganggu kalian bertiga. Hai tua, sekarang jumlah Do Huang di tanganku tidak lebih rendah dari sekte awan berkabut. Apa yang harus ditakuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Kamu tidak disangka kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Xiaoyan tersenyum. Adapun Yunsan, tinggalkan dia. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum kalimatnya selesai. 2 orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiaoyan terkejut. Tatapannya segera melihat tangan gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Ketika Hai Bodong yang duduk di kursi pemimpin melihat wajah hijau Xiaoyan yang hijau, ketakutan juga naik ke wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu Medusa? Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Xiaoyan tidak menemukan rasa takut di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan amarah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Zian dan dengan sigap menyita kotak batu giok itu. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke Zian yang memiliki senyum canggung. Jangan kamu buat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, aku akan segera mengirimmu kembali. Zian buru-buru menutup mulutnya ketika dia mendengar ancaman Xiaoyan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya ketika dia melihat Zian menyerah begitu cepat ke samping. Sepasang mata menyihirnya melintas sejenak di bawah fokus mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan kemarahan. Sesaat kemudian dia sepertinya menjelaskan sesuatu. Ini baru saja. Aku melihat pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu Zian dan aku pergi melihat-lihat sekeliling dan secara tidak sengaja memperoleh sedikit sesuatu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini sebenarnya dicuri dari klan primer. Saya minta maaf Hai Tua. Kedua pembuat masalah ini benar-benar menaruh perhatian pada klan primer. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit di samping ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak dingin dan tubuhnya menggigil. Tidak perlu. Kami akan memberikannya kepadanya karena dia menyukainya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kami. Tapi anggap itu sebagai bantuan. Xiaoyan hanya bisa memberikan senyum malu ketika dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil kembali. Singkat cerita, setelah mereka selesai melakukan diskusi tentang mengumpulkan kekuatan untuk persiapan menyerang sekte awan berkabut, mereka akhirnya memutuskan untuk mengajak asosiasi alkemis Fama. Karena itu masalahnya, ayo minta Fama untuk maju dan mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiaoyan mengangguk dan menjawab. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.